Desakan pembubaran Majelis Ulama Indonesia bergema di media sosial. Kan baru aja kemarin kita denger nih ya statement dari Wakil Ketua MUI Anwar Abbas yang meminta Densus 88 dibubarkan. Ternyata maksud permintaan Densus 88 dibubarin tuh ini toh, untuk melindungi para gerombolan garis keras agar gak ditangkap seperti sekarang. Dari mana sih kader-kader radikal ini? Kalau kita perhatikan ya, forum-forum dakwah kita sering diisi oleh ustadz-ustadz berpandangan intoleran. Dikit-dikit benci sama agama lain. Oleh sebab itu masyarakat minta MUI dibubarin. Sebetulnya sih MUI perlu juga audit keuangan. Karena itu lembaga yang menggunakan dana negara. Jangan sampai organisasi yang dibiayai dari uang pajak kita, dari APBN, menjadi inang baru tempat bergabungnya para gerombolan pengasong agama. Jadi jangan kaget jika desakan agar MUI dibubarkan langsung digemakan netizen. Tidak bisa dianggap sebagai tersangka biasa ya, tidak hanya berperan sebagai pelaku ya, tetapi juga dia sebagai ideolog karena mereka juga aktif sebagai propagandis menyebarluaskan konten-konten radikalisme. Jadi ini kesuksesan yang besar ya, dan harapan kita bisa dikembangkan lebih luas lagi ya. Dia kan informasinya kan mentargetkan untuk menyerang Makobrimob gitu ya. Jadi seseorang yang sudah terpapar ya masuk dalam kategori radikalisme itu belum bisa dilakukan, sehingga kami BNPT sebagai lembaga non kementerian ya yang bertugas membuat kebijakan, kemudian mengimplementasikan dan mengkoordinasikan terhadap seluruh elemen masyarakat khususnya stakeholder terkait ya, itu hanya bisa melakukan upaya-upaya pencegahan. Saya minta kepada ustadz-ustadz seperti Abdul Somad, tolong hentikan membuat fatwa-fatwa yang justru memancing orang untuk ingin membinasakan orang lain. Anda kalau memang betul-betul menjadi ustadz, ajarkan kesejukan kepada umat. Jangan giring umat kepada aksi-aksi untuk melakukan kekerasan atas nama agama. Saya minta hentikan semua ini sebelum Anda sendiri kemudian menyesal karena Islam ini akan terpuruk karena fatwa-fatwa yang Anda keluarkan itu. Mohon hentikan itu kalau Anda memang mengaku sebagai seorang pendakwah Islam. Tentang ucapan UAS, saya sih menyarankan daripada UAS mengklarifikasi pernyataannya, sebaiknya dengan berani kita mengakui ada kesalahan dalam berfatwa. Hanya ada mubalik ustadz, penceramah yang dengan mudahnya berfatwa, ini justru akan mempengaruhi orang awam dan sangat berbahaya sekali. Karena setiap kata-kata kita pasti ada pengikutnya. Satu orang telah diamankan dengan inisial DE, di mana pelaku ditangkap di wilayah Bekasi. Telah kami sampaikan bahwa saudara DE ini merupakan salah satu yang aktif melakukan propaganda di media sosial dengan memberikan motivasi untuk jihad melalui media sosial. Nah, ini saat ini tersangka DE telah diamankan oleh Densus 88. Kemudian Densus 88 anti teror Polri masih mendalami, masih mengembangkan kasus ini. Sebelum kami akhir, kami ingin melakukan himbauan sedikit jenderal ya tentang kewaspadaan. Jadi kita harus semakin meningkatkan kewaspadaan terhadap propaganda dan penyebaran konten radikal. Kemudian mengumpulkan segini banyak bahan-bahan atau alat-alat yang akan digunakan untuk persiapan yang dipicu oleh ideologi radikal tersebut. Nah, saya kira kerjasama dari Densus dengan berbagai pihak akan semakin diintensifkan untuk mencegah dan menangkal
paham radikalisme. Apakah penceramah-penceramah seperti Abdul Somad menjadi rujukan umat mayoritas untuk melarang umat minoritas untuk beribadah? Apakah dengan begitu mereka bisa mendapatkan tiket untuk masuk surga? Para pemuka agama harus sadar bahwa menolak pembangunan gereja bukan saja bertentangan dengan konstitusi, tapi bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri. Apakah penceramah-penceramah itu percaya bahwa melarang dan menghambat orang untuk beribadah, bahwa mereka bisa masuk surga? Publik pun langsung bersuara lantang. Cuma di Indonesia, gereja disegel, bak tempat maksiat. Jangan pakai alasan izin untuk menghalangi ibadah umat muslim, terutama umat minoritas yang beragama Kristen. Kalau izin belum lengkap, bantu lengkapi izinnya, bukan malah disegel. Jadi jelas kalau kita bandingkan dengan masalah izin, terjadi ketidakadilan antara umat minoritas dan umat mayoritas. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali musola tidak mempunyai izin. Umat mayoritas bisa membangun rumah ibadah tanpa izin. Ini berbanding terbalik dengan umat minoritas. Mau berdoa saja memerlukan izin. Membangun rumah ibadah minta izin pasti dipersulit, sesulit-sulitnya. Kita mau jujur, SKB 2 Menteri hanya berlaku bagi kaum minoritas saja. SKB 2 Menteri seringkali digunakan menjadi instrumen atau alat untuk menggebuk kaum minoritas, mengancam kebebasan beribadah. Mirisnya tidak terlihat semangat dan kesungguh-sungguhan dari Kementerian Agama dan pemerintah Indonesia untuk merevisi SKB 2 Menteri ini. Itu sebabnya saya mau mengajak melalui video ini, sama-sama kita berjuang untuk menegakkan konstitusi dengan tujuan utama merevisi kembali SKB 2 Menteri ini. Ya, saya tidak mau suatu saat anak saya ketika tumbuh dewasa masih harus berjuang untuk kebebasan beragama. Mari sama-sama bergandengan tangan, berjuang untuk merevisi SKB 2 Menteri ini, sehingga Indonesia menjadi rumah yang nyaman bagi semua golongan dan semua agama. Sebenarnya penegakan hukum di Indonesia ini untuk orang-orang intoleran itu sudah bagus, asal jangan pernah berpikir kalian minoritas. Kalau kalian tidak melaporkan, bagaimana bisa diproses? Nunggu sejuta umat bersuara, menyuarakan itu, tapi cuma komentar, tindakannya nggak ada. Bilangnya apa? Kita cuma minoritas. Itulah karena kalian tidak nasionalis, makanya kalian itu mengecilkan diri kalian sendiri. Kita ini punya hak yang sama di Indonesia, ya. Semua yang beragama itu mempunyai hak beribadah. Sejauh ini, cuma teman-teman dari Dharmapala loh yang berani menuntut keadilan, bukan karena mereka minoritas, tapi karena mereka punya hak yang sama sebagai warga negara Indonesia. Apakah dalam prosesnya teman-teman Dharmapala itu lancar-lancar saja? Tidak. Kasusnya pernah ditolak dengan alasan laporannya sudah ada atau sudah ada yang melaporkan. Tapi mereka terus kawal, terus kekeh. Akhirnya mantan Menteri Roy Suryo bisa dimasukkan ke penjara atas dasar penghinaan terhadap lambang-lambang agama. Apalagi ini yang menyetop orang beribadah, bukan siapa-siapa pula. Terus kenapa alasannya kalian tidak mau bersuara? Kalian tidak mau melakukan, kalian tidak mau melaporkan. Kenapa? Bersatu, berbuat. Jangan cuma diam. Mengenai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama. Beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, hati-hati, ini memiliki hak yang sama dalam beribadah. Beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat 2. Dandim, Kapolres, Kapolda, Pangdam harus ngerti ini. Jari, Kejati, FKUB misalnya, apakah tidak memperbolehkan membangun tempat ibadah? Hati-hati loh, konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Karena saya lihat masih terjadi. Kadang-kadang saya berpikir, sesusah itukah orang yang akan beribadah? Sedih kalau kita mendengar. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah mengalir terus.
sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng, bisa dibelangkung malaikat, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang. Rasakanlah tuh, rasakan. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa. Desakan pembubaran Majelis Ulama Indonesia bergema di media sosial. Kan baru aja kemarin kita denger nih ya statement dari Wakil Ketua MUI Anwar Abbas yang meminta Densus 88 dibubarkan. Jadi jangan kaget jika desakan agar MUI dibubarkan langsung digemakan netizen. Dari mana sih kader-kader radikal ini? Kalau kita perhatikan ya, forum-forum dakwah kita sering diisi oleh ustadz-ustadz berpandangan intoleran. Dikit-dikit benci sama agama lain, dikit-dikit benci pada perbedaan. Dari pandangan intoleran inilah lahir sikap radikal dan kemudian menganjurkan kekerasan. Tapi katanya nih, saat ini JI lebih konsentrasi di Indonesia. Di tempat-tempat lain, mungkin orang ogah bergabung dengan gerombolan pengasong agama yang kerjanya selalu bikin kacau ini. Apalagi gerombolan ini sudah terbiasa main keras. Sementara di Indonesia, JI bisa terus berkembang. Karena apa? Karena ada pasokan kader-kader radikal yang terus bermunculan. Bukan hanya di mimbar-mimbar masjid saja, pengajian-pengajian bernuansa intoleran itu disebarkan. Bahkan ya, di stasiun TV kalau kita mau cermati, kita juga sering menemukan pendakwah dengan pandangan dari sikap intoleran. Sekali lagi, lahir paham radikal dan kemudian pentolan-pentolan garis keras ini tinggal petik tuh hasil-hasil didikannya menjadi kader-kader baru Jamaah Islamiyah. Karena ada kegundahan, jangan sampai organisasi yang dibiayai dari uang pajak kita, dari APBN, menjadi inang baru tempat bergabungnya para gerombolan pengasong agama. Bahkan menjadi perisai untuk memanipulasi aksi-aksi kekerasan mereka. Kita denger nih ya statement dari Wakil Ketua MUI Anwar Abbas yang meminta Densus 88 dibubarkan. Permintaan Anwar Abbas ini dikatakan atas nama pengurus MUI. Setidaknya media mengutipnya seperti itu. Mungkin MUI bisa berkelit lagi bahwa itu adalah pernyataan pribadinya Anwar Abbas, bukan pernyataan resmi MUI. Iya, oke, itu pernyataan pribadinya. Masalahnya, pernyataan resmi MUI yang mana terhadap keberadaan Densus 88? Kita nggak pernah dengar. Ketika Anwar Abbas minta Densus dibubarin, nggak ada tuh bantahan dari MUI. Seolah sebagai lembaga, pendapat MUI ini ya seperti yang dikatakan Anwar Abbas itu, minta Densus dibubarin. Ternyata maksud permintaan Densus 88 dibubarin tuh ini toh, untuk melindungi para gerombolan garis keras agar gak ditangkap seperti sekarang. Jadi jangan salah kalau orang mencurigai MUI sebagai lembaga dan kemudian dikait-kaitkan dengan praktek aksi-aksi kekerasan mereka. Oleh sebab itu masyarakat minta MUI dibubarin. Ini memang berat. Mestinya ya MUI menjawab keresahan publik ini dengan koreksi diri deh. Dengan membersihkan dirinya. Mestinya MUI punya tanggung jawab moral untuk menjaga citra agama Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Kan mereka majelis ulama. Jangan sampai lembaga bentukan Soeharto yang berdiri tahun 1975 ini menjadi momok baru yang menakutkan bagi masyarakat.
Karena menjadi payung gerombolan-gerombolan pengasong agama, mereka menyusup ke MUI dan menggunakan nama besar MUI untuk memprovokasi masyarakat. Ketika menggunakan dana publik via APBN atau APBD, mestinya MUI juga punya tanggung jawab moral. Yang digunain duit warga Indonesia loh. Jadi MUI punya tanggung jawab moral agar semua kegiatannya ikut membuat Indonesia adem, ikut membuat Indonesia yang teduh, bukan malah memelihara gerombolan-gerombolan garis keras untuk berlindung di sana, untuk menggunakan MUI dan memprovokasi bangsa ini. Dan kemudian ya, atas desakan pembubaran MUI ini, yang paling nyebelin justru respon dari Anwar Abbas, sekali lagi Wakil Ketua MUI Pusat. Anwar berlogika begini, dan kemudian ada tuntutan MUI dibubarkan, maka kata Anwar Abbas, Republik Indonesia juga harus dibubarin dong. Biaya operasional MUI saja masih dari pajak kita, masih dari pajak yang dibayarkan rakyat untuk negara Republik Indonesia. Malah dia minta Indonesia dibubarin. Ngaco banget. Aduh, gak gitu juga kali Kiai. Kita jadi spanning dengar kalimat Wakil Ketua MUI ini. Spanningnya kita karena pertama, MUI itu adalah Majelis Ulama Indonesia. Kalau Republik Indonesia dibubarin, kan kacau. Indonesia MUI-nya mau dikemanain? Jika MUI memang mau menjawab desakan publik ini, mestinya yang pertama dikedepankan adalah mereka punya tanggung jawab moral untuk meluruskan orang-orang yang pandangan agamanya melenceng, yang melakukan ledakan, dan saat ini terjadi di depan mata kita, itu jelas-jelas agamanya Islam. Dan mereka melakukan itu atas dasar keyakinannya pada agama Islam. Ini problem serius loh. Jadi MUI harus melihat ini sebagai problem serius dan dia bertanggung jawab untuk meluruskan. MUI menurut saya perlu mengaudit ideologi semua pengurusnya. Kenapa? Karena sudah ada indikasi dengan ditangkapnya seorang pengurus MUI oleh Densus 88 bahwa ada orang yang ideologi kebangsaannya nggak lulus di MUI. Jadi harus ada audit ideologi terhadap semua pengurusnya agar tidak dijadikan inang baru, gerombolan pengacau agama untuk bersembunyi. Itu tugas MUI. Lembaga ini harus berdiri paling depan memerangi intoleransi, bukan malah sebaliknya mendorong-dorong intoleransi terus terjadi. Sebetulnya sih MUI perlu juga audit keuangan karena itu lembaga yang menggunakan dana negara. Jumpa lagi dengan saya di channel Jonas Leong. Sebelum kita membahas tentang penutupan atau penyegelan gereja, terima kasih banyak buat kalian yang sudah like dan subscribe di channel Jonas Leong. Menurut kalian kenapa ada keinginan untuk menutup dan mengganggu rumah ibadah agama minoritas, terutama umat Kristen? Apa alasannya? Apakah penceramah-penceramah seperti Abdul Somad menjadikan rujukan umat mayoritas untuk melarang umat minoritas untuk beribadah dan melarang untuk mendirikan rumah ibadah seperti gereja? Apakah dengan begitu mereka bisa dapat tiket untuk masuk surga? Tuliskan pendapatmu. Baru-baru ini terjadi penyegelan gereja. Publik pun langsung bersuara lantang. Cuma di Indonesia, gereja disegel, bak tempat maksiat. Diketahui bahwa gereja tersebut disegel dan tidak boleh digunakan lantaran tidak memiliki surat izin dari RT dan RW setempat. Menurut publik, Presiden Jokowi sudah menyampaikan jika hak beribadah umat beragama dilindungi oleh konstitusi. Jadi jangan sampai konstitusi kalah dengan Pak RT dan Pak RW. Lebih lanjut, publik mengatakan bahwa kebiadaban penyegelan rumah ibadah ini harus dihentikan sekarang juga karena sudah melanggar konstitusi. Jangan pakai alasan izin untuk menghalangi ibadah umat non-muslim, terutama umat minoritas yang beragama Kristen. Kalau izin belum lengkap, bantu lengkapi izinnya.
bukan malah disegel. Kepala daerah seharusnya menegakkan konstitusi dan menjamin kebebasan beribadah bagi warganya. Malah ada pemimpin daerah yang melakukan penolakan terhadap gereja. Ini bertentangan dengan konstitusi dan melukai semangat keberagaman dalam kehidupan bersama di negeri yang beragam ini. Padahal jelas dalam SKB 2 Menteri bab 1 pasal 3, orang Kristen yang mau bikin rumah-rumah doa di rumah atau di ruko tidak perlu meminta izin. Pembubaran selalu menggunakan alasan izin. Saya pikir tidak usahlah menggunakan alasan izin, karena ada puluhan ribu musola di Jawa Barat dibangun tanpa menggunakan izin. Bagaimana di seluruh Indonesia? Mungkin ada ratusan ribu hingga jutaan masjid di Indonesia tidak memiliki izin. Jadi jelas kalau kita bandingkan dengan masalah izin, terjadi ketidakadilan antara umat minoritas dan umat mayoritas. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali musola yang tidak mempunyai izin. Umat mayoritas bisa membangun rumah ibadah tanpa izin. Ini berbanding terbalik dengan umat minoritas. Mau berdoa saja memerlukan izin. Membangun rumah ibadah, meminta izin, pasti dipersulit, sesulit-sulitnya. Pula dalam SKB 2 Menteri bab 1 pasal 3, di sana disebutkan bahwa rumah-rumah doa seperti rumah atau ruko tidak perlu meminta izin. Jadi jika umat minoritas seperti orang Kristen yang mau bikin rumah-rumah doa di rumah atau di ruko tidak perlu meminta izin. Pada pasal 13 dan pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) nomor 9 dan 8 tahun 2006 mengamanatkan kepala daerah untuk memberikan izin, sementara sebagai bentuk fasilitasi negara dalam mencarikan solusi pendirian rumah ibadah. Jadi di sini pemerintah harusnya membantu dan memfasilitasi dalam mencarikan solusi pendirian rumah ibadah. Masyarakat harus dididik untuk saling menghargai hak beribadah masing-masing umat. Penindasan terhadap hak beribadah umat Kristen sudah berlangsung terlalu lama dan sudah saatnya untuk dihentikan. Pemerintah pusat harus bertindak cepat sebelum semuanya terlambat. Para pemuka agama harus sadar bahwa menolak pembangunan gereja bukan saja bertentangan dengan konstitusi, tapi bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri. Apakah penceramah-penceramah itu percaya bahwa melarang dan menghambat orang untuk beribadah, bahwa mereka bisa masuk surga? Menurut kalian, kenapa ada keinginan untuk menutup dan mengganggu rumah ibadah agama minoritas, terutama umat Kristen? Apa alasannya dan kenapa ini semua terjadi? Apakah penceramah-penceramah seperti Abdul Somad menjadi rujukan umat mayoritas untuk melarang umat minoritas untuk beribadah? Apakah dengan begitu mereka bisa mendapatkan tiket untuk masuk surga? Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang warga yang menyegel gereja. Apa pendapatmu? Dan tuliskan pendapatmu kenapa banyak sekali warga yang senang sekali melakukan penyegelan atau pelarangan terhadap gereja. Jika kalian suka dengan video yang saya sampaikan, pastikan Anda semua menekan like di video ini. Dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong.